Halo semuanya, selamat datang di channel Guru Digital. Pada video kali ini akan menjelaskan prinsip kuadran dan sudut berelasi. Akan menjelaskan tentang prinsip kuadran dan sudut berelasi, di mana di sini ada kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3, kuadran 4. Di 0 derajat sampai 90 derajat, kuadran 1 kita tulis dengan KD 1, 90 derajat sampai 180 derajat, kuadran 2, kuadran 3, 180 derajat sampai 270 derajat, kuadran 3, 270 derajat sampai 360 derajat, kuadran 4. Jadi satu putaran penuh itu ada 360 derajat. Di kuadran pertama, dalam sudut ini, sudut berelasi prinsip kuadran, untuk semua positif. Maksudnya untuk semua positif, bertanda positif di kuadran pertama, sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangan itu tandanya bernilai positif. Untuk di kuadran 2, sin positif. Untuk di kuadran 2, sinnya yang positif, berarti sisanya negatif. Seperti cosnya berarti negatif. Untuk di kuadran 3, tan yang positif, berarti sisanya negatif. Untuk di kuadran 4, cosnya yang positif, berarti untuk yang lainnya selain dari cos berarti negatif. Untuk mempermudah menghafal ini kuadran biasanya disingkat, boleh semua sindikat tangan kosong boleh. Jadi semua berarti semuanya sin berarti sin positif, yang lainnya berarti negatif, tan positif, cos positif. Jadi semua sindikat tangan kosong itu bolehlah disingkat-singkat biar mudah hafal. Kemudian untuk cara mencari sudut berelasi, misalkan mencari sudut yang lebihnya dari sinnya itu yang di atas 90 derajat, misalkan 210 derajat, 300 derajat, 120, itu bisa ya pakai cara ini. Sin alfa derajat sama dengan sin N dikali 90 derajat, ini bisa ditambah atau dikurang dikali X. Di sini ada catatan, jika N-nya ganjil, N yang ininya, maka sin berubah cos. Yang tadinya sin, soalnya dia akan berubah menjadi cos. Jika N-nya genap, maka sin itu akan tetap sin. Kalau misalkan cos soalnya Bu, berarti dia akan tetap menjadi cos gitu ya, jika genap. Nah ini jika ada perubahan, jika N-nya ganjil maka sin berubah cos. Kalau cos soalnya cos berarti berubah jadi sin, tan berubah jadi kotan, kotan berubah jadi tangan, sekan berubah jadi kosekan, kosekan berubah menjadi sekan. Jadi untuk lebih paham langsung saja ke contoh. Hitunglah sin 210 derajat. Jadi intinya kalian itu harus hafal sudut-sudut istimewa ya. Sudut-sudut istimewa yang kemarin yang Ibu jelaskan. Hitunglah sin 220 derajat, kita jawab sin 210 derajat. Sin berapa dikali 90 ditambah berapa derajat? Berarti boleh ya, 2 dikali 90 180, 2 dikali 90 180. Jadi untuk mencapai 210 berarti harus ditambah berapa lagi? Ya harus ditambah 30 derajat. Nah, tadi yang dikatakan ganjil genap itu bagaimana? Di sini N-nya, ini N-nya 2 ini N. 2 ini ganjil genap.
Kalau genap berarti sinnya itu tetap. Ya. Berarti kita tulis lagi sin. Lalu 30 derajatnya kita turunkan. Nah, sin 30 derajat itu berapa? Makanya harus hafal sudut-sudut istimewa. Sin 30 derajat itu setengah. Sin 30 derajat 1/2. Sudah selesai belum? Belum. Karena kita harus mencari tandanya. Ini positif apa negatif? Lihatnya patokannya ke sin 270. Kita harus mencari kuadran berapa sin 210 derajat itu. Ternyata sin 210 derajat ada di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Berarti di kuadran 3. Sedangkan di kuadran 3 sin 210 derajat itu positif apa negatif? Karena tan yang positif berarti selain itu negatif. Berarti negatif tandanya. Berarti di sini negatif. Jadi sin 210 derajat sama dengan negatif setengah atau negatif 1/2. Untuk mencari yang B, tan 300 derajat berarti bagaimana? Tan dikali berapa? 2 dikali 180 ya, ditambah 2 dikali 180 derajat 300, ini dikurang 360 derajat dikurang, biar 300 derajat berarti dikurang 60 derajat. Di sini duanya genap berarti tetap, berarti tannya tetap. Tan kita tulis lagi 60 derajat. Tangan 60 derajat itu akar 3. Nah, ini belum selesai. Kita cari kuadran tan 300 derajat. Tan 300 derajat itu berada di 270 derajat sampai 360 derajat, berarti di kuadran 4. Dan positif apa negatif? Karena di kuadran 4 cos itu bernilai positif, berarti sisanya negatif. Berarti negatif, tandanya negatif. Di sini kita tulis negatif akar 3, berarti tangan 300 derajat itu negatif akar 3. Nah, untuk versi yang misalkan saya mau versi yang jumlah, tan 300 derajat tan boleh 3 dikali 90 derajat berarti 270 ya, berarti kurangnya berapa? Biar 300 ya 30 derajat. Karena di sini ganjil, kalau ganjil berarti berubah, ini yang berubah ya. Jadi tan berarti jadi kotangan, kotan. Kita tulis 30 derajatnya di sini. Jadi kalian harus hafal sudut-sudut istimewanya. Kotan 30 derajat itu akar 3 ya. Nah, untuk kuadrannya ini di kuadran 4, berarti tandanya negatif. Jadi kalian untuk mencari positif negatif lihatnya ke patokan tan 300 derajat, bukan ke kotangannya ya. Berarti di sini negatif. Tangan 300 derajat yaitu negatif akar 3, sama kan? Oke, mudah bukan? Terima kasih sudah menonton channel Guru Digita pada materi prinsip kuadran dan sudut berelasi. Sampai jumpa di video berikutnya.